Kalam Allah nih saudara ada dua. Ada kalam nafsi, yaitu kalam yang ada pada zat Allah. Itu enggak berhuruf, enggak bersuara. Yang kedua kalam lafzi, kalam Allah yang ada huruf-hurufnya. Itulah Quran, itulah Taurat, itulah Zabur, itulah Injil. Ya Rabbi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wal isyruna kaunuhu mutakalliman. Adapun sifat wajib Allah yang ke-20, yaitu kaunuhu mutakalliman, keadaan Allah yaitu yang berkata-kata. Wa ma'nahu annahu ta'ala mutakallimun daiman bi kalamin laisa biharfin wala sautin. Adapun maknanya kaunuhu mutakalliman, yaitu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu zat yang berkata-kata, padahal senantiasa dengan kalam yang tidak ada huruf dan tidak ada suara. Wa yastahilu alaihi kaunuhu abkama, dan mustahil atas Allah oleh keadaan Allah yaitu zat yang bisu. Wa daliluhu dalilul kalami, adapun dalilnya kaunuhu mutakalliman, yaitu dalil yang ada pada sifat kalam. Wa bihi tammatil wajibatu wal mustahilatu alaihi ta'ala, dan dengan kaunuhu mutakalliman selesailah segala sifat yang wajib dan segala sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala. Wa dzalika arba'una, jumlah yang demikian itu 40 sifat. Isyruna wajibatun wa isyruna mustahilatun, 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil. Wallahu a'lamu bissawab. Segini. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana dimaklumi bahwa pertama kali yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Orang yang tidak kenal Tuhan, maka ibadahnya tidak diterima. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah tidak sah kecuali sesudah mengenal zat yang disembah. Yang namanya ibadah, apa itu sholat, puasa dan seterusnya, pada hakikatnya mematuhi perintah yang disembah. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah yang dia sendiri tidak tahu siapa yang disembah?
Oleh karena itu wajiblah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat kemahasempurnaan Allah yang begitu amat banyak, yang Nabi kalau berdoa subhanaka la uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Namun yang wajib kita tahu satu demi satu, karena berdiri dalil-dalilnya adalah 20 sifat sesuai dengan jumlah jari tangan dan jari kaki kita. Dari 20 itu yang terakhir menutup pembahasan sifat wajib Allah adalah kaunuhu mutakalliman. Allah itu keadaannya zat yang berkata-kata. Kaunuhu mutakalliman adalah sifat maknawiyah, yaitu satu ungkapan tentang berdirinya sifat kalam pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat maknawiyah itu, saudara, merupakan istilah yang timbul daripada adanya sifat ma'ani dan lazim. Artinya bila mana ada sifat ma'ani, maka otomatis ada namanya sifat maknawiyah. Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi kudu disebut sifat maknawiyah ini meski dalalahnya iltizam. Oleh karena di dalam ilmu tauhid enggak cukup dengan dalalah iltizam, kudu dalalah lafziyah. Singkatnya, tiada dikata datu bersifat kaunuhu mutakalliman, melainkan tatkala berdiri dengan zat tersebut sifat kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya, saudara, seorang yang mukallaf, yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin di dalam hatinya seyakin-yakinnya Allah bersifat kaunuhu mutakalliman. Ini yang ngaji nih udah 15 tahun belum wajib. Pokoknya kalau yang belum wajib. Yang 15 tahun ke atas wajib dia. Wajib yakin Allah bersifat kaunuhu mutakalliman. Keadaan Allah itu zat yang berkata-kata. Allah itu punya kalam. Berdasarkan ayat Al-Quran yang gamblang, Allah jelaskan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkalam dengan Nabi Musa dengan kalam langsung. Artinya Allah memiliki sifat namanya sifat kalam, berkata-kata. Cuman beda Allah dengan kita makhluknya. Kalau kita berkata-kata ada huruf, ada suara. Kalau kita makhluk, kalamnya Allah yang ada pada zatnya tidak berhuruf dan
tidak bersuara. Sebab berhuruf ada awalan, ada akhiran. Kemudian berhuruf akan menjadi lemah. Kalau kita ngomong Muhammad, pada detik yang sama kita nggak bisa ngomong Ahmad. Bisa nggak? Bisa nggak? Hah? Enggak. Karena terbatas. Kalau kalamnya berhuruf bersuara, kudu ada bibir, kudu ada lidah, ada tenggorokan, kudu ada hidung. Karena ada berhuruf, kudu ada dengung, dan kudu disuap juga. Suap. Begitu. Itu makhluk. Kalau Allah mah walam yakul lahu kufuwan, kagak sama dengan makhluknya. Kalam yang ada pada zat Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Yakini itu. Pertanyaannya, bagaimana cara mengertinya malaikat Jibril menyalin kalam Allah yang tak berhuruf, tak bersuara? Secara logika, ada di kita juga enggak ada huruf, enggak ada suara. Ada di kita, namanya hadisun nafas, kata-kata hati. Ada seorang istri ngomel sama lakinya, habis pas pandemi ini dikasih duit dikit, geblek lu mau bang, di hati, bisa nggak ngomong begitu tuh? Ada hurufnya nggak? Ada suaranya? Enggak, tuh ada. Lalu bagaimana Jibril ngerti yang nggak ada huruf, nggak ada suara? Secara logika seperti mengertinya kaki kita ama perintah hati yang nggak berhuruf, nggak bersuara. Kedengeran di kuping, di kampung sebelah Pulau Mancung, tahu nggak? Oh nggak tahu, ntar saya kasih unjukin. Itu begitu, kedengeran suara dangdutan. Dangdutan, ada orang hajatan, kata hati, dangdutan tuh, kata hati. Ada hurufnya, ada hurufnya enggak? Ada suaranya enggak? Tuh kaki jalan aja, disuruh siapa? Nah, enggak ada huruf, enggak ada suara, kaki paham. Tapi Allah bukan kata-kata hati, bukan. Ini logika, biar kita mudah. Dalil kita bukan akal, Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Di Al-Baqarah juz 3 di awal-awalnya. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallahu. Di antara Rasul ada orang yang diajak kalam sama Allah. Tuh Allah punya sifat kalam. Cuman kalam Allah nih saudara ada dua. Ada kalam nafsi, yaitu kalam yang ada pada zat Allah. Itu namanya kalam nafsi. Kalam nafsi itu kalam yang ada pada zat Allah, itu enggak berhuruf, enggak bersuara. Yang kedua kalam lafzi, kalam Allah yang ada huruf-hurufnya. Itulah Quran, itulah Taurat, itulah Zabur, itulah Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam dan suhuf-suhuf. Quran, apakah kalam Allah? Jawabannya ya. Quran kalam Allah, namanya kalam lafzi, kalam Allah yang ada kata-katanya. Itu juga kalam Allah. Quran.
kalam Allah. Oleh karena itu saudara, bila kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala bersifat kalam, kalam Allah ada yang sebatas kita yakini doang, ada yang perlu kita gali. Kalam yang kita yakini dalam hati namanya kalam nafsi, tidak berhuruf, tidak bersuara. Ada kalam yang kita harus gali dan kita baca-baca. Itulah diantaranya Al-Quran. Al-Quran ini adalah kalam lafzi. Quran itu firman Allah, redaksinya dan esensinya dari Allah. Disinilah letak perbedaan. Ada namanya Al-Quran, ada namanya hadis qudsi, ada namanya hadis nabawi. Di mana bedanya ini? Kalau Quran adalah lafadznya dan maknanya semuanya dari Allah. Tidak ada campur tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada campur tangan makhluk. Quran kata-katanya dan maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada makhluk yang campur di situ. Hadis qudsi adalah firman Allah, tapi maknanya dari Allah. Adapun susunan redaksi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Redaksinya Nabi yang nyusun, tapi maknanya dari Allah. Hadis qudsi, hadis itu omongan Nabi, qudsi maknanya kudus dari Allah. Hadis nabawi lafadznya dan maknanya dari Nabi, hasil Nabi memahami Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran dengan hadis qudsi apa sama apa beda? Sama-sama maknanya dari Allah. Adapun bedanya, kalau hadis qudsi lafadznya dari Nabi, Quran mau lafadznya dari Allah. Bedanya, Quran enggak punya wudu, kita kagak boleh Kalau hadis qudsi boleh. Kemukjizatannya, Quran lafadznya sudah mukjizat. Kalau hadis qudsi lafadznya tidak begitu. Kayak begitu. Maka karena Allah ini saudara punya kalam, kalau kita pengen bercakap-cakap dengan Allah, maka nikmatilah Al-Quran. Kudu kita baca-baca Quran tuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muttaqi Al-Hindi di dalam kitabnya Kanzul Ummal, dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang paling tinggi yang dilakukan oleh umatku baca Quran. Bacanya doang dapat ganjaran. Bacanya doang. Sambil ngelihat Quran, gede lagi ganjarannya. Ngelihat,
namanya bin nazar, memandang Quran. Lihat gede ganjarannya. Itulah Quran. Quran kita kudu baca. Mumpung kita orang bisa ngomong, baca Quran. Jangan tidak baca. Sebab bacanya doang biar kita ora paham maknanya, dapat ganjaran gede. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Gede ganjarannya baca Quran. Saya masih pelatat-peletot bacanya, lebih gede lagi karena pegel bacanya, masih salah mulu. Alhamdu susah banget belajar. Maklumlah udah tua, maka gurunya harus yang bijak, yang sabar, yang udah hilang sifat marahnya. Enak. Kalau yang muda repot. Jim, jip, susah udah tua. Jip, udah pegel. Kali lagi nih, di hatinya udah ngancem aja. Jip, truk nih, truk begitu. Jip sama truk kan kalah ya kan? Kasih truk nih gitu. Tuh, berhenti aja besok ngajinya. Yang tadinya mulai buka pengajian tahsin Quran rame, besok berkurang. Udah kayak Piala Dunia, sistem gugur, tinggal dikit aja. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Quran ya begitu, kudu sabar. Ngajarin Quran mau kudu sabar, nggak apa-apa. Cuman kalau ngajarin Quran, saya pesen kalau muridnya udah lanjut begitu, semacam umurnya ya 17 tahun kebalik, berapa? Iya kayak begitu deh, udah lanjut, udah 50 baru ngaji, 60 baru ngaji. Tolong kalau ngajar Quran yang udah sepuh-sepuh ini baru belajar Islam, ngajarnya sesuai kebutuhan. Contoh pertama Fatihah dulu. Enggak bisa hari ini enggak apa-apa, besok kan baca lagi Fatihahnya sampai dia bisa. Udah Fatihah, jangan alif lam mim, jangan nyari hatam. Enggak usah, kalau udah sepuh enggak usah nyari hatam, sebab takut Quran belum hatam, kita udah hatam dulu. Begitu. Jadi capek. Jadi sehingga kalau udah lanjut habis Fatihah anas buat sholat kebutuhan, namanya ilmul hal. Begitu. Namanya ilmul hal, ilmu yang dihadapi aja. Dia buat sholat Qadrul bin Nasi, ya udah kita udah bisa nih ngaji Qadrul bin Nasi. Muridnya ajarin sholat maghrib rakaat 1 Fatihah sama Qul a'udzu birabbin nasi, rakaat 2 Fatihah sama Qul a'udzu birabbin nasi. Isya 1-2-nya Qul a'udzu binasi, Qul a'udzu bin, subuhnya Qul a'udzu binasi, Qul a'udzu bin nasi. Dohor begitu, Qul a'udzu binasi, Qul a'udzu bin, asar begitu, Qul a'udzu binasi, Qul a'udzu binasi, sampai anaknya bilang pasti nasi lagi nih, nasi begitu. Kata anaknya, enggak apa-apa. Besok lusa udah bisa Qul falak, baru rakaat 1 al-falak, kedua Anas, terus aja sampai bisa sampai al-hakumut. Udah al-hakumut bisa pindah al-qadar, pindahnya inna anzalnahu filatil qadar, buat kebutuhan tarawehnya dia. Takut PPKM lagi begitu kan, ngimamin
Rakaat pertama kalau paruh kedua in anzalnahu amakul. Nah, kan begitu. Amakul ama alhaqumut kan begitu. Nah nambah habis bisa ini baru Yasin, Tabarok, Sajadah, Kahfi, Dukhon, Waqiah. Begitulah caranya sesuai kebutuhan dia. Karena udah lanjut nih, beda sama anak muda, beda ngajarnya. Jadi yang pokok-pokok dulu, buat kebutuhan sholat dia biar benar, begitu. Itu namanya metode mengajar orang yang 17 tahun kebalik, bukan ke bawah, kebalik. Tuh begitu ngajarnya, biar benar cara ngajarnya. Tuh kayak begitu. Belajar Quran gede ganjarannya, gede. Ada hadis di dalam Sunan Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya. Di Tirmidzi bunyinya begini, kalau di Tirmidzi dulu kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Nabi, umatku ayo pada baca Quran, sebab Quran nanti di hari kiamat menjadi pengacara yang siap membela di hadapan Allah manakala kalian diadili. Di dunia pengacara Hotman Paris sama Oce Kaligis lolos. Di akhirat Quran masih enggak lolos ngadepi Allah. Maka Nabi kasih informasi, baca aja Quran. Ingat kata Nabi, baca, bukan hafalin, kagak. Baca aja, enggak nyuruh ngapal, enggak, baca aja. Baca, udah baca aja. Baca ini nanti kalau sering-sering baca Quran tuh dikubur, Quran bakal lawan tuh mungkar nakir. Jangan banyak ditanya nih orang, di dunianya demen baca Quran, begitu lolos kuburannya terang yang tukang baca Quran mah. Maka karena itu kita kudu berupaya baca Quran, insya Allah begitu. Nah Quran ini saudara ada 3 metode dalam Al-Quran. Ibnu Umar radhiyallahu anhu nanya sama Nabi, kudu berapa kali baca Quran ini? Kata Nabi, sehari sejuz kagak ngape-ngape. Saya masih kuat Nabi. Ya masih kuat seminggu sekali dah. Kalau saya masih kuat, ya wis 3 hari sekali. Jangan lebih dari itu. Singkatnya, baca Quran ini ada 3 kelas. Pertama tingkatan SMA, namanya atas. Tingkatan SMA, namanya tingkatan atas. Itu begitu. Tingkat atas itu sehari baca Quran 10 juz sehari. Jadi 3 hari khatam. 3 hari khatam. Ada teman-teman kita SMA juga itu selalu membaca ainan. Itu SMA-nya begitu. Hah? Iya.
ini 3 hari tamat SMA. Kedua, tingkatan SMP, seminggu khatam, seminggu, disebut oleh guru-guru kami, salah satunya Syekh Jurjani Maya. Beliau daripada gurunya seorang ahli qiraat 14, Syekh Fatani bin Syekh Usman bin Syekh Asfari, yaitu seminggu khatam, seminggu, sampai terus sanadnya ke Sayyidina Utsman bin Affan. Ya tentu sampai Nabi. Diawali dengan malam Jumat, maghrib 00, malam Jumat. Itu malam, namanya disebut Dalailul Quran. Dalail itu ada 2, ada Dalail Khairat, solawat seminggu khatam, ada Dalailul Quran, Quran seminggu khatam. Iya, dimulainya malam Jumat, kan Lail itu malam Jumat ya. Iya, sama, mulainya malam Jumat. Malam Jumat dari Al-Fatihah sampai akhir surat Al-Maidah tuh kudu kelar sampai menjelang maghrib hari Jumat. Begitu menjelang maghrib, intinya selama 24 jam, di jam berapa aja. Saya mau demennya kredit, ya kredit gak apa-apa, nggak mesti cash. Begitu, emang PCX doang yang kredit, Quran bisa dikredit dah. Malam Jumat daripada Al-Fatihah Al-Baqarah sampai akhir surat Al-Maidah, Jumat. Ntar ketemu lagi malam Sabtu dari awal surat Al-An'am sampai akhir daripada surat Taubat atau Baroah, sampai malam Sabtu tuh laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqun nadim. Udah segitu sampai akhir Baroat atau surat Taubah. Tuh Sabtu, malam Sabtu atau siang Sabtu. Malam Ahad kayak sekarang nih, sampai besok. Dari awal surat Yunus, awal surat Yunus, kalau mulainya malam ini, awal surat Yunus sampai akhir surat Maryam, sampai akhir surat Maryam. Maryam akhirnya. Tuh malam apa tuh? Minggu. Malam Senin dari awal surat Toha sampai akhir surat Qasas, sampai akhir surat Qasas. Malam apa tuh? Senin sampai siang Senin. Terus Selasa ya? Selasa dari awal Al-Ankabut sampai akhir surat Shad. Surat Shad terakhir. Malam apa tuh? Selasa. Malam Rebo dari awal surat Az-Zumar sampai akhir surat Ar-Rahman. Tuh sampai Rebo sore tuh. Terus Kamis dari awal surat Al-Waqi'ah sampai An-Nas. Begitu sampai An-Nas. Selesai ketemu Jumat lagi, begitu lagi. Doanya udah ada, doa khatmul Qur'annya kami bagi itu pernah. Kami udah bagi-bagi.
Anak-anak ma'had gak usah libat, itu masih satu semuanya begitu, wajib seminggu khatam. Ini namanya tingkatan menengah. Menengah tuh ada tingkatan SD, yaitu sebulan khatam, sehari sejuz, one day one juz, begitu, sehari sejuz. Tanggal 1 juz, tanggal 2 juz, tanggal 30 dapat gaji, selamatan khotmul Quran. 60.000 malaikat mengamini doa kita kalau udah khotmul Quran. Itu sejud tingkat dasar. Tingkat dasar itu kalau sekolah namanya SD. Nah, baru kita orang nih kira-kira di tingkatan SMA, SMP apa SD? Nah, tingkatan apa? Oh, playgroup. Seain sehari. Seain ya, satu ainan. Ini namanya playgroup. Enggak apa-apa, masih bagus. Lumai sehari seain, namanya playgroup, begitu. Enggak apa-apa, baca aja sehari seain. Jadi kelasnya pencinta Quran belum, kan 3 simpatisan. Enggak apa-apa, walaupun gak peserta ya kan, simpatisan. Penting masih baca Quran. Walaupun kita ora paham artinya, masih dapat ganjaran. Sebab Quran al-muta'abbad bitilawati, yang bernilai ibadah dengan dibacanya doang, meski ora paham. Jangan takut, gua baca Quran gak paham. Inilah hebatnya Quran. Biar kita gak paham baca. Adakah faedahnya? Ada cerita menarik. Seorang cucu yang tinggal bersama kakeknya di daerah pegunungan. Samping rumahnya itu kali. Jernih bebatuan tuh, cakep airnya, bening banget. Gitu, bening airnya. Disebutlah Cibodas, Caibodas. Gitu. Begitu, bening air. Sang cucu ikut kakek. Syukur alhamdulillah kakeknya bagus. Jadi setiap habis sholat subuh baca Quran sejuz si kakek. Karena kakeknya begitu, cucunya ngikutin kakek, baca Quran, cucunya. Cuman karena anak belakangan rada reseh, anak belakangan ini rada repot. Jawab bahaya, protes mulu, ya begitulah anak belakangan. Jadi kemudian itu si cucu, kayak kita ini udah baca Quran ikut kakek nih, udah 6 bulan saya di rumah kakek ini. Tapi orang ngerti ini apa maksudnya, apa gunanya, kayak mendingan gua berhenti daripada baca Quran yang kagak ngerti. Ngerti kagak buat apa? Apa gunanya? Kakeknya ditanya begitu. Lah kalau kita kakeknya paling bawain golok, cucu berisik amat, lo kan gak bisa jawab juga. Begitu. Tapi ini kakek ini bijak, arif. Bukan arif, arif. Ini arif, ini bijaksana. Kata si kakek, begini aja, kalau pengen tahu mah, mendingan lo nimba air isi kolam. Kakek mau sholat duha, isi tuh kolam,
Pakai apa? Ono ada bakul. Pakai bakul. Dia ngambil air pakai bakul. Kan turun ke bawah. Begitu. Dia ngambil air pakai bakul. Sampai atas di gentongnya tempayan kakek udah habis airnya. Kek kagak dapat air kalau pakai bakul. Lunya aja kurang bisa. Ambil lagi. Baik kek, nurut. Ambil. Rada lari. Enggak nyesa juga. Kek enggak dapat. Kurang lari, jangan-jangan kamunya aja kurang pinter. Bisa. Dia lari lagi. Enggak dapat. Sampai dia 7 kali. Enggak dapat air. Kakek nih nyeksa cucu. Kata dia, kamunya aja nggak bisa. Masa pekerjaan sia-sia? Ayo kalau kakeknya nggak percaya ikut saya. Begitu kata si cucu. Baik, kakek bentar lagi tinggal 1 lembar lagi sejuz. Maka kemudian sesudah sejuz kakeknya nemenin. Kemudian ngambil air ke bawah. Bawa apa tuh? Kali dengan bakul. Sampai depan tempayan nggak dapat air. Kata cucunya, lihat kek, kan nggak dapat air, nggak ada gunanya. Wah, kamu kurang teliti cuk. Masa nggak ada gunanya? Tadinya bakul ini apa? Ya hitam bekas arang, kan kemarin kita ngambil arang. Terus putih, udah bersih, ada gunanya walaupun tempayan nggak penuh, ada gunanya. Yang tadinya bakul hitam jadi putih. Baca Quran juga begitu. Walaupun orang paham artinya, hati kita yang tadinya hitam dengan baca Quran seain hari seain sehari, lama-lama jadi benih. Ngangguk-ngangguk. Kakek pinter juga, udah ngaji juga di Gaus Libat. Begitu. Itu kakek, cucu. Emang air nggak dapet, tapi bakul yang tadinya hitam jadi bersih karena kesiram-siram air Al-Quran. Baca Quran. Kan Nabi bilang, ibadah yang paling top daripada umatku baca Quran. Paham gak paham, dapat ganjaran gede, nerangin di kuburnya, dan di akhirat nyelamatin. Quran bakal ngadep sama Allah, ya Rabb, ini orang dulu baca-baca Quran, tolong jangan disiksa. Lolos dia, nggak masuk neraka gara-gara di dunianya demen baca Quran. Maka kita bersama saudara dengan ngaji kaunuhu mutakalliman, kita kudu sering-sering menikmati kalam Allah yang lafzi, yakni Al-Quran. Mudah-mudahan Allah beri taufik kita bersama menjadi orang yang gemar pada Al-Quran. Kita menjadi masyarakat Qurani, keluarga kita keluarga Qurani, anak keturunan kita anak keturunan yang Qurani. Amin ya rabbal alamin.